Gimana nih? Ini aja bang. Kalau sini aja. Ini kali tengah-tengah. Alhamdulillah. Iya bang, laporin aja dah daripada pusing ngeliat dia di mana-mana drama mulu, pusing liatnya. Udahlah laporin, orang itu jangan boleh keluar rumah apa. Semua orang dilaporin, ada orang lewat dilaporin, ada orang apa dilaporin. Polisi sampai bingung gitu mikirin ini semua orang dilaporin gimana ngurusnya. Farah apa si FA doang gitu yang laporin. Orang nggak ngerti apa-apa dilaporin. Apa baik, aduh pusing deh pokoknya. Udah deh tolong deh, jangan FYP mulu ini di TikTok, pusing liatnya, pusing. Agus sedih mulu, yang lain apa? Yang seneng gitu. Biar yang lihat itu juga bahagia, jangan sedih mulu. Aduh. Artinya Mas dengan kedatangan Pak Yusuf Hamka juga, terus Densu ada ini. Tadi Pak Yusuf Hamka sudah berkomunikasi dengan saya, berbeda. Kalau mereka katanya dipanggil, kalau Pak Yusuf Hamka memang kenal dengan Menteri Sosial. Jadi bukan Pak Yusuf Hamka yang mengantar mereka. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu. Jadi dipisahkan. Pak Yusuf Hamka kan di situ kan saya nggak tahu perannya apa. Tapi yang bermasalah ini kan Geri, Nopi, Densu dengan yayasan. Kalau Pak Yusuf Hamka saya nggak apa. Artinya Pak Yusuf Hamka di sini bukannya Ya, saya udah mediasi. komunikasi, ternyata Densu ini bukan anaknya Yusuf Hamka. Densu ini bukan anaknya Pak Kiai atau istrinya, bukan. Hanya memang istrinya Densu itu adalah bersahabat dengan anaknya Pak Yusuf Hamka, bersahabat aja. Nah, dia aja menafsirkan diri bahwa itu adalah anak angkat. Justru kata Pak Yusuf Hamka, yang adiknya itu adalah Farhad Abbas. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik, ya. Jadi kami nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diadu domba. Nah, kalau ada yolo mengatakan bahwa saya pernah diselamatkan dari penjara segala macam, itu dia salah informasi, ya. Jadi nggak usah saya ceritakan. Yang jelas, yang namanya pemikiran besar Pak Yusuf Hamka adalah jangan sampai ada ribut antara etnis, sara. Sehingga beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa titipkan buat etnis kami yang minoritas, bahwa Farhad akan berjuang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada siapa lagi dia titipkan kalau tidak kepada kader-kader potensi Indonesia. Di antaranya waktu itu Ahmad Dhani, makanya saya damai dengan Ahmad Dhani, Farhad Abbas, Ahok. Karena kita tidak kenal saja, tapi setelah kenal begitu. Jadi saya tegaskan lagi, jangan lagi Lisa atau Denny Sumargo mengaku-mengaku anaknya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka aja nggak ngakuin kamu sebagai anak. Yusuf, saya bilang jangan ngaku sebagai anak itu. Selama masih sombong sama saya, masih keras, masih datangin rumah saya, datang minta dipukul, itu bukan anaknya Pak Yusuf Hamka. Nggak ada anaknya Pak Yusuf Hamka seperti itu, ya. Gitu. Bang, tapi kalau dari menurut Kak Yolo, abang apa ya, melupakan jasa Pak Yusuf Hamka? Apa kaitannya Pak Yusuf Hamka punya jasa sama saya? Emang dia tahu apa? Ya kan? Ya kan? Emang Pak Yusuf Hamka mau gitu keluarin uangnya semua untuk ngurus pribadi saya? Ya, uang damai saya dengan Anton Medan itu mahal sekali. Kurang lebih 500 juta dia minta uang damainya, almarhum. Dari 1 miliar. Saya nggak tahu juga kenapa dia punya kapasitas untuk melaporkan saya dulu. Waktu itu kan hanya tersinggung kan Pak Ahok. Nah, terus karena mereka PT dan orang Tionghoa yang berpengaruh di Jakarta, udah ngapain ribut-ribut, kita didamaikan. Dan ini peran tidak hanya Pak Yusuf Hamka, tapi perannya semua. Ada Ibu Elsa Sarif, ada Andi Nurpati, dari kalangan semua kami bersatu sejak saat itulah kami mengikrarkan bahwa saya dan Pak Yusuf Hamka abang adik. Banyak kerjaan. Kalau mencangkut politik, dulu almarhum Lius, itu semua. Ya, berawal dari niat baik, ya kan. Kak Sabila itu berawal dari niat baik. Dia ngumpulin loh, ya kan. Dia ngumpulin temen-temennya, ya kan, donasi ke si Agus. Totalnya 87 juta katanya, ya kan. Malah kondisinya lagi hamil lagi, ya kan. Malah kondisinya lagi hamil, ya kan. Sekarang keguguran tuh.
87 apa 89. Ya pokoknya 80-an lah. Dan dia harus balikin loh. Ya mau nyari panggung kek, mau nyari pansos kek, mau nyari apa kek, ya kan urusan lain. Yang penting jangan sampai makan korban jiwa. Ya kan, jangan sampai makan korban jiwa gitu loh. Dia nggak kenal Agus, tetapi kamu laporkan, dan sekarang laporan kamu itu telah memakan korban. Mbak Sabila keguguran 2 anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Wahai Peradi, mohon tindakannya jangan terlalu lembek. Organisasi Peradi dengan seyogianya, Peradi yang kami hormati, ya yang kami banggakan, bahwa siapapun yang bernaung di Peradinya, Pak Otto Hasibuan adalah orang-orang hebat yang notabene adalah orang-orang yang siap menjadi perisai masyarakat, siap mengedepankan hukum dan keadilan. Mohon ditegaskan, wahai saudara-saudara yang notabene pembesar-pembesar Peradi, supaya para tabas itu ditindak tegas. Ini sudah membawa keresahan ke masyarakat, luar biasa para tabas ini. Jadi seperti itu pandangan saya, teman-teman ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk teman-teman netizen, ya para donatur, netizen, simpatisan para donatur, kita berkumpul di mana nanti Mbak Sabila dilaporkan. Kalau nggak salah dia tadi WA ke saya tanggal 27, sekitar tanggal 27 dia di Jakarta, berarti tanggal 28 pelaporan pemanggilan kalau tidak salah. Yang di dekat-dekat DKI ya, DKI dan sekitarnya, kita kumpul di sana teman-teman semua. Habis dari situ kita datangi rumahnya para tabas. Kita datangin di sana. Orang hamil kok dilaporkan. Di mana otaknya para tabas itu? Nggak jelas itu para tabas itu. Siapa lagi namanya ini? Mbak. Dengan ucapan yang sama, Bang Faktual. Nanti saya minta nomor rekeningnya, izin. Ya Allah, siap. Terima kasih. Allah Akbar, terima kasih banyak. Tapi saya nggak butuh apa-apa, saya cuma butuh tolong Novi segera selesaikan masalah ini dengan baik. Jakarta dulu ya Mbak, nyampe Jakarta nanti kalau saya udah pulang dari Makassar kita ketemu ya Mbak ya. Iya, terima kasih Kak Sil, terima kasih yang lainnya. Terima kasih banyak. Kak Sil kita tunjuk jadi ketua pembela Salsabila. Setuju Pak, setuju. Kita sama-sama aja bersama berjuangnya ya, sama-sama aja Bang. Oke, Mbak Sabila selamat istirahat ya. Mbak Sabilanya selalu tinggal di mana ya? Mbak Sabila tinggal di mana Mbak Sabila? Izin. Saya asli Sulawesi, namun sekarang tinggal di daerah suami di daerah Pekanbaru Riau. Oh, Riau. Iya. Saya juga di Pekanbaru loh Mbak Salsabila. Pekanbarunya mana Kak? Saya di Panam. Saya di Panam. Panamnya mana Kak? Dekat Stadion Baru di Alam Lati saya Mbak. Mbak di mana? Kami di Merak Sakti, cuman sekarang Habila lagi ada di Langkan Kerinci. Karena di sini kan ada kebun sawit kan. Jadi sambil ngontrol kebun sawit ya. Iya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu Mbak Salsabila ya. Insya Allah, terima kasih banyak semuanya. Izin pamit ya host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binatang pun tidak pantas melakukan itu. Nggak ada binatang yang sudah dikasih makanan, dibaik-baikin, dia mau gigit orang. Nggak ada. Mau ngomong apa kita lagi tentang para tabas ini? Ini orang sudah berbuat baik sama kliennya para tabas. Malah Anda polisikan, hanya menyampaikan aspirasi. Kan gila ini. Jadi tolonglah para praktisi hukum ini. Semua teman-teman kan membaca buku yang sama. Kenapa masih ada ini uang Agus, ini uangnya donatur, ini uangnya yayasan? Bingung kita ini semuanya. Sehingga kebingungan ini kemana-mana. Sampai sekarang nggak ada kejelasan. Muncul permasalahan baru. Damai itu indah. Muncul terus dan terus. Nggak tahu sampai di mana ujung tanduknya ini permasalahan. Sudahlah. Pokoknya sekarang teman-teman, kita fokus untuk membela yang namanya Mbak Sabila. Beliau membutuhkan kita. Beliau kehilangan kedua anaknya. Hanya dukungan teman-teman lah yang bisa memberikan suatu semangat. Udahlah, kita nggak usah bicara belakangan. Kita fokus mengadakan perlawanan terhadap para tabas
yang notabene katanya pengacara hebat, yang notabene katanya adalah pengacara untuk masyarakat kecil. Mungkin cuman itu yang saya bisa tambahkan narasi. Misi kemanusiaan, korbannya 2 nyawa manusia. Ini akan menjadi sejarah kemanusiaan, di mana manusia-manusia serakah tidak berperkemanusiaan. Di mana manusia-manusia yang di kepalanya cuma ada duit, tapi tak ada ulas asih. Tapi selalu bertanya pada orang-orang, hati nuranimu kemana? Sedang dianya sendiri tak punya hati nurani. Donatur dilaporkan hingga keguguran. 2 anak kembar di dalam perut ibu itu gugur karena ada rasanya ketakutan, rasa cemas, rasa kengerian karena diteror oleh puluhan nomor telepon yang menerornya. Rasa kemanusiaan kalian kemana? Pertama kali sejarah kemanusiaan harus meregang 2 nyawa sebagai korbannya. Perdamaian besok gimana Bang? Perdamaian besok gimana Bang? Perdamaian besok ya, kan dia kirim surat mulai damai, ya gua undang. Inilah kita pertimbangkan, apakah kita yang maunya kita undang yang ada legalitas, apakah kita undang ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Atau kita undang ring 7, ya kita nggak ngerti kan? Besok hadir Bang perdamaian. Besok saya tuan rumah, saya tuan rumah, gitu ya. Siapa yang mau hadir? Yang mau hadir harus pakai KTP jelas, tidak bisa masuk kalau tidak ada KTP. Damai apa, kita ketemu aja belum, gimana ceritanya gitu. Dan dijelaskan juga kan, FA bilang menjelaskan katanya kita yang menghubungi beliau, terus kita yang minta damai. Kagak ada, buktiin kalau emang kayak gitu, buktiin chatnya mana. Mereka yang menghubungi tim kita. Jadi berarti gak sinkron gitu, banyak bohong, itu dipelintir. kayaknya memang bener dia harus cek ke psikiater teh, mungkin skizofrenia gitu. Jadi kayak yang menghubungi FA yang minta adanya pertemuan lagi mediasi, pihak dari sana yang minta adanya mediasi kedua. Oh gitu. Jadi Tapi jangan kok- dipelintir lagi. Tapi kok dia bisa seolah-olah kayak mengatakan yang di infotainment itu perdamaian? Kita buktiin. Inilah sosok Sabila, donatur Agus Salim, mengalami keguguran usai dilaporkan Farhad Abbas gara-gara uang donasi. Perkara itu membuat Denny Sumargo alias Densu murka dan turun tangan. Diketahui Sabila harus kehilangan janin kembarnya karena mengalami keguguran. Ia keguguran setelah syok dilaporkan oleh Farhad Abbas ke polisi. Bahkan pada minggu ini, Sabila harus ke Jakarta memenuhi panggilan polisi atas laporan itu. Sabila merupakan warga asli Sulawesi yang kini tinggal di Pekanbaru Riau. Ia mengajak beberapa temannya untuk berdonasi kepada Agus Salim. Namun, karena ada kisruh antara Pratiwi Novianti dan Agus, ia pun menginisiasi agar uang donasi dikembalikan dengan cara membuat petisi. Rupanya hal itu membuat Sabila justru dilaporkan oleh kuasa hukum Agus Salim, yaitu Farhad Abbas. Syok mendapat surat panggilan dari kepolisian, Sabila pun sampai kehilangan janinnya. Sabila pun berharap Pratiwi Novianti dan Agus
bisa menyelesaikan uang donasi ini dengan tuntas. Sabila pun mengaku akan segera berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan polisi. Bukan cuma laporan polisi, Sabila juga mengaku kerap mendapat intimidasi lewat media sosial. Sementara itu, Denny Sumargo kini menegaskan dirinya ada di pihak para donatur yang dilaporkan oleh Farhad Abbas. Densu pun tak tinggal diam dengan pelaporan yang terjadi pada para donatur itu. Menurut Denny Sumargo, dirinya punya kewajiban untuk menjaga para donatur yang menyumbang dari podcast dirinya. Densu pun semakin resah karena donatur yang dilaporkan sedang hamil bahkan sampai keguguran. Densu pun meminta kepada para donatur untuk tidak takut dengan laporan dari pihak Agus. Dengan suara lantang, Denny Sumargo memastikan dirinya tidak ada di pihak Agus dalam hal ini. Densu juga bahkan meminta Sabila agar segera menghubungi dirinya terkait pelaporan yang menyebabkan dirinya keguguran itu. Ayah satu anak ini juga berkali-kali meminta kepada para donatur untuk tidak gentar sama sekali dengan laporan itu. Selama ini diam dengan ulah Agus, Densu pun mengaku kini akan memberikan pelajaran keras.